warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang 4 metode dalam berpidato. Ada 4 metode dalam berpidato. Yang pertama adalah impromptu. Yang kedua adalah manuskrip atau teks, bisa juga disebut dengan naskah. Yang ketiga adalah memoriter. Dan yang keempat adalah extemporan. Dari keempat metode tadi, yang pertama adalah impromptu. Apa itu impromptu? Impromptu berarti kita berpidato secara spontan, secara langsung, ya, mendadak. Nah, contoh, kamu disuruh berpidato. Nah, hari itu kamu disuruh untuk menyampaikan suatu informasi atau hal-hal tertentu. Nah, dikasih taunya secara mendadak, ya. Jadi diberitahu secara mendadak tanpa persiapan. Maka yang kamu lakukan adalah berpidato dengan metode impromptu. Disuruh untuk berpidato secara mendadak, pasti bagi kalian yang memiliki pengetahuan yang memang kurang terhadap tema tersebut, pasti akan merasa deg-degan, ya kan? Nah, kalau kamu punya pengetahuan luas tentang topik yang ingin kamu sampaikan, biasanya deg-degannya lebih sedikit lah, ya. Jadi kalau masalah berpidato, mau metodenya teks kek, mau naskah, extemporan atau impromptu, apabila kita memiliki pengetahuan yang baik, pengetahuan yang luas, kita akan percaya diri dalam menyampaikan suatu pidato. Jadi perbanyak membaca buku, membaca berita, menonton berita, dan mengetahui informasi-informasi penting seputar pengetahuan di seluruh dunia. Metode selanjutnya yaitu metode naskah, manuskrip, atau teks, ya. Jadi berpidato dengan teks, jadi teksnya dibawa. Biasanya metode seperti ini digunakan atau dilakukan oleh petinggi-petinggi jabatan, ya. Misalnya presiden, gubernur, bupati, dan sebagainya. Nah, untuk teks ini bukan berarti yang berpidato baca teks dari awal sampai akhir, matanya ke teks terus seperti ini. Dari awal sampai akhir seperti ini, tidak. Tetapi teks tersebut hanya sesekali dilihat, selebihnya orator itu langsung kepada audiens, ya. Jadi tidak selalu teks. Jadi bukan mentang-mentang metodenya teks lalu baca teks 1 sampai akhir, dari awal sampai akhir, ya. Tetap harus ada interaksi dengan audiens. Selanjutnya yaitu metode menghafal atau memoriter. Nah, memori berarti diingat. Sebelum berpidato berarti orang tersebut sudah membuat teks pidatonya terlebih dahulu, lalu teksnya dihafal. Setelah dihafal lalu disampaikan kepada audiens. Nah, tapi tidak bawa teks, ya, berbeda dengan metode naskah atau teks. Kalau metode naskah kan tadi teksnya dibawa. Tetapi kalau metode memoriter itu memang ada teksnya, tapi teksnya tidak dibawa. Dihafal ketika berpidato, ya, tanpa teks. Itu namanya metode pidato jenis memoriter. Yang terakhir adalah metode extemporan. Apa itu metode extemporan? Berarti metode yang hanya mencatat hal-hal yang penting atau poin-poinnya saja. Jadi ketika kamu disuruh untuk berpidato, misalnya pidato tentang apa, ya? Tentang corona misalnya, ya, tentang penggunaan masker gitu. Yang mudah aja, ya, tentang penggunaan masker. Nah, ketika kamu disuruh untuk berpidato tentang hal tersebut, kamu langsung catat poin-poin apa saja yang ingin disampaikan ketika kamu berpidato. Misalnya pertama kamu ingin menyampaikan, ya, salam dan sapaan kepada siapa saja yang ingin kamu sapa. Lalu misalnya apa itu corona, lalu bagaimana pencegahannya. Ya, jadi hanya poin-poin pentingnya saja. Jadi pengembangan isinya itu langsung secara spontan ketika berpidato, ya. Nah, dalam metode extemporan itu kan mencatat pokok-pokok pentingnya saja, poin-poin pentingnya saja, ya kan? Nah, hal tersebut kan bentuknya teks.
Nah, yang disebut dengan teks itu bukan berarti kita menyamakan dengan metode naskah. Beda ya, metode naskah itu kan memang teks pidato yang dibuat secara utuh, strukturnya utuh. Ya, mulai dari pembukaan atau salam, lalu sapaan hormat, lalu masuk ke isi, penutup, kesimpulan dan sebagainya. Ya, itu metode naskah ya, memang tertulis utuh. Nah, beda ya kalau ekstemporan ini hanya poin-poin pentingnya saja, walaupun kita menganggap bahwa poin-poin penting itu adalah teks, tapi itu bukan metode teks ekstemporan. Nah, demikianlah pembahasan materi tentang 4 metode dalam berpidato. Untuk selanjutnya, silakan nanti kalian simak materi tentang struktur teks pidato persuasif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.